Oke, jadi tadi di video sebelumnya, di video pertama kita sudah membahas tentang Redux, pertama tentang state management, kenapa kita sampai butuh Redux, tadi karena ada apa namanya props drilling, atau props drilling itu gampangannya tuh drill itu bor ya, jadi kayak kita tuh pengen apa-apa tuh harus ngebor jauh banget ke dalam gitu loh. Nah, lalu kita juga bahas tentang immutability atau mutable tuh intinya changeable bisa diganti. Kalau immutable tuh artinya kita nggak bisa ganti itu data. Kenapa konsep immutability ini penting? Karena nanti intinya immutable, data yang immutable kita cara gantinya itu kita copy dulu datanya, baru kopiannya itu tuh yang kita ganti nanti kayak di video sebelumnya. Nah, ini akan dipakai nanti ketika kita ingin mengubah state gitu, state dengan Redux. Misalnya counternya awalnya 0 gitu, ingin kita ubah menjadi 1, maka kita copy dulu counter yang lama, nilai counter lama, baru di kopiannya itu kita update nilainya. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke eh, beberapa terminologi atau terms atau istilah-istilah penting yang ada di Redux yang kita harus familiar nih sebelum kita lanjutin tentang Redux. Jadi pertama ada namanya actions, oke? Okay? Lalu ada action creators. Lalu setelah action creators kita punya namanya reducers. Lalu kita akan punya lagi store. Setelah itu kita punya namanya dispatch. Dan terakhir kita punya namanya selectors. Oke? Okay? Nah, kita akan bagi-bagi pembahasannya. Pertama kita akan bahas tentang actions dan action creators. Lalu nanti kita bahas reducers. Lalu kita bahas store. Baru setelah itu kita bahas dispatch dan selectors. Itu masing-masing akan satu video. Pertama actions dan action creators. Nah, tapi sebelum ke situ saya ingin bahas tentang ini dulu. Jadi konsep sederhananya gini ya. Kita punya view, oke? Okay? View itu nanti dia akan misalnya kayak kita klik buttonnya itu untuk menambah counter gitu ya. Maka itu dinamakan dispatch action gitu. Kita ngirim action ke reducer. Reducer tuh apa? Intinya reducer tuh kayak nanti dia yang akan mengubah state kita ya. Intinya reducer akan mengupdate state. Lalu kita akan apa namanya? Setelah actions itu kita dapat, maka reducer akan memproses action berdasarkan tipe action nanti, kita akan bahas lagi detail, dan lalu memproses state baru ini pokoknya berdasarkan state yang saat ini. Misal counter sekarang 0, pengen jadi 1 gitu, itu increment type-nya berarti, tipe increment. Lalu setelah itu dia nanti akan menghasilkan state baru nih. Baru nanti state baru itu dia kirim ke store dan komponen kita atau view itu kan UI kita, itu akan subscribe ke store kita, ke store, dan dia akan dapat state yang baru itu gimana, gitu. Misalnya sekarang satu counternya. Nah, jadi itu seperti, sorry. Nah, itu kayak, aduh, kok gitu. Gini ya intinya, kayak, jadi setelah di-update, di store, baru yang lain nanti subscribe ke nilai yang ada di store itu. Oke, sekarang kita bahas. Pertama, kita bahas dulu tentang actions dan actions creator. Oke, kita bahas sama kayak tadi per kata. Jadi, apa sih actions itu? An action is a plain JavaScript object that has a type field gitu. Jadi kata dia, action itu sebenarnya cuman objek JavaScript gitu aja gitu loh. Tapi bedanya tuh dia punya field yang namanya type. Nah, field itu apa? Oke, jadi kalau misalnya kita punya objek, misal const objek gini ya. Terus di sini ada A. Nah, A ini misalnya nilainya 34. Lalu ada B. B ini misalnya 35356. Nah, sorry. Misalnya karena udah di declare objek 4 gitu ya. Nah, objek 44 ini
punya field A sama B. Nah, field A di objek part itu nilainya 34. Jadi ini fieldnya namanya A, value-nya nilainya 34. Kemudian ada field B, value-nya 356. Maka kalau kita nanti punya misalnya actions gitu ya, kata dia kan kita akan ada, sorry, ini akan ada type field namanya type. Maka nanti akan ada pertama type gini, dan ini sebuah string mungkin. Pokoknya ini adalah type-nya. Gitu ya. Itu ini adalah field. Itu untuk gambaran umum. Nah, jadi gitu aja sebenarnya. Jadi pertama, action itu pokoknya kita bisa pikirin sebagai event, sebuah kejadian atau hal yang mendeskripsikan something that happen in the application, sesuatu yang terjadi di aplikasi kita. Contoh, misalnya kita ke sini dulu nih, contohnya nah, counter ini. Increment ini atau on click dia panggil fungsi namanya increment. Jadi increment ini kayak tambahkan gitu aja. Di sini actionnya itu ketika button diklik, maka kita ingin menambahkan uh, counter kita. Nah, itu adalah action. Tambahkan nilai counter. Gitulah gampangannya ya. Tapi secara formal atau secara ya, formal, jadi action itu contohnya gini. Const add to do actions. Ada dua di action itu. Pertama ada type. Type itu kayak tadi. Tipenya apa sih? Pertama, di sini ada namanya domain. Oke, domain itu apa? Kayak ini itu action untuk apa? Misalnya untuk to do's yang di sini ya, atau misalnya kalau kita punya form, berarti update form atau uh, ya gitulah, update blog gitulah ya, blog kemudian blog update gitu. Kalau di sini to do's, to do list gitu, to do edit kita tambahkan to do. Kemudian ada namanya event pilot. Pilot itu data yang mengikuti action itu. Jadi di sini kayak kalau to do edit maka datanya itu yang pengen ditambah buy milk atau beli susu. Payload tuh data. Nah, kemudian ini nanti yang akan mengupdate gitu loh. Jadi kalau di counter kita payloadnya itu misalnya 0 gitu. Jadi kalau di ini lari ya. Jadi kalau misalnya di aplikasi kita tadi di const counter gitu ya, atau uh, increment, atau nggak usah increment, bahasa Indonesia aja, tambahkan counter, itu objeknya sama dengan apa actionnya. Pertama, type-nya itu adalah counter, oke. Kemudian ininya adalah tambahkan, counter ditambahkan, gitu. Counter ditambahkan, counter ditambah gitu ya. Lalu ada payloadnya. Payloadnya apa? Payloadnya itu satu, gitu ya. Oke, gitu. Nah, misal kita punya yang lain, ada action lain, kurangi counter, gitu ya. Nah, ini bentuk actionnya gimana? Bentuk actionnya, type-nya itu adalah counter, counter juga, tapi dia counter dikurangi. Dikurangi apa dikurang? Dikurang aja lah ya, dikurangi lah ya, gitu ya. Lalu payloadnya itu adalah -1. Oke? Nah, ini adalah action tambahkan counter, ini. Lalu ini adalah action kurangi counter. Nah, sekarang di sini ada namanya, kita lihat, kita zoom yang ini, action creators. Action creators itu apa? Jadi intinya, an action creator is a function that creates and returns an action object. Intinya action creator itu kayak cuman fungsi yang membuat dan juga mereturn sebuah objek action. Buat apaan? Nah, jadi intinya, kenapa sih kita butuh action creators? Karena jadi supaya kita tuh nggak perlu nulis berkali-kali gitu loh, apa namanya, action yang ingin kita lakukan. Contoh kayak ini, kurangi counter gitu kan. Terus misalnya nilai payloadnya itu nggak pengen -1 atau
nggak pengen satu gitu kan. Nah, itu kan berarti kita udah nggak bisa lagi. Kalau kita ganti dua, udah nggak bisa. Nah, gimana caranya? Disitulah kita pakai fungsi. Jadi kita bikin fungsi namanya misalnya tambahkan counter. Tambahkan, misalnya naikkan counter. Ya, naikkan nilai counter itu sama dengan ini sintaks IS6 ya kalau nggak salah. Ini tuh atau kita pakai yang mungkin teman-teman lebih familiar, function naikkan nilai counter itu argumennya adalah teks atau bukan teks, angka gitu ya. Kemudian return object gitu. Apa yang kita return? Type-nya. Type-nya itu adalah uh, apa namanya counter. Kemudian kita lihat naikkan counter gitu ya. Ini tipenya, lalu payloadnya apa? Payloadnya adalah angka itu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang kita mau apa namanya? Misal kita pengen naikkan nilai counternya berapa? Misalnya naikkan nilai counter itu misalnya 10. Maka kita dapat action yang sama. Payloadnya 10, type-nya counter naikkan counter. Gitu ya. Kenapa ada action creator? Jadi kalau misalnya kita sekarang punya, oke, turunkan nilai counter gitu kan. Nah, ini ada nilainya adalah minus angka gitu kan. Maka oke, begini terus kita tulis. Kita pengen misalnya turunkan nilai counternya berapa? Misalnya 100 gitu kan. Maka kita akan dapat action type-nya counter. Namanya tuh action untuk counter dan spesifiknya adalah naikkan counter type-nya ya, atau apa namanya event name-nya. Jadi event name tuh kayak nama kejadiannya tuh naikkan counter. Lalu payloadnya adalah minus 100, artinya kita pengen ngurangin counter kita minus 100 gitu. Oke, jadi itu adalah action dan action creators. Nanti kita akan bahas lagi tentang reducers dan pembahasan yang di sini nih, itu akan masuk akal banget nanti ke teman-teman. Oh ya, sebelum itu, jadi kalau misalnya const add to do text gini, ini sama aja ya, sebenarnya fungsi juga, tapi sintaks JavaScript yang beda aja. Namanya adalah arrow function. Nah, ini nanti bisa teman-teman cari. Arrow function itu gimana sih di JavaScript. Oke, sementara gitu dulu. Semoga teman-teman bisa belajar ya.